Oke, selamat siang Pak Joko dan terima kasih Selamat. pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan coaching yang kita selenggarakan pada sore hari ini. Selamat siang. Dalam kegiatan Pak Joko di sekolah, ya, tentu Pak Joko memiliki peran yang sangat besar di satuan pendidikan, ya begitu ya Pak Joko ya. Iya, benar. Mungkin ya Mungkin selain menjadi guru, mungkin Pak Joko juga dipersiapkan menjadi seorang kepala sekolah begitu ya. Iya, benar. Adakah tujuan-tujuan yang ingin Bapak capai untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran dan pemimpin satuan pendidikan? Bisakah Bapak ceritakan tentang tujuan Bapak menjadi seorang pemimpin pembelajaran maupun pemimpin atau kepala sekolah di satuan pendidikan? Boleh disampaikan Bapak? Silakan. Iya. Terima kasih Pak Anton. Jadi sejauh ini saya ditugaskan satu satuan gitu ya. Saya juga sebagai guru dan juga saya sebagai kepala sekolah. Jadi tujuan-tujuan tetap ada Pak. Ya, sebagai guru saya ingin memastikan kelas yang saya bina ya, terutama pembimbing pembelajaran harus berpihak pada murid gitu ya. Di mana pembelajaran nanti sesuai dengan kebutuhan murid. Itu yang Iya, saya iya. harapkan. Nah, itu tapi teman-teman lain belum gitu karena mereka belum mendapatkan materi ini. Paling sebatas diseminasi kemarin yang sudah saya bagikan. Sebagai kepala sekolah juga, saya juga punya tujuan untuk membawa sekolah tersebut semakin maju, semakin baik begitu ya. Baik dalam bidang pembelajaran, manajemen sekolah, ya, kerjasama dengan orang tua, dan semuanya lah, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Oke, Pak. Terima kasih. Kemudian mungkin di dalam mencapai tujuan itu ada teman ya, Pak ya. Ada teman yang belum seperti Ya, Bapak katakan tadi, ada teman yang ya. belum siap dengan ini ya, pembelajaran yang berpihak pada murid. Adakah adakah tindakan-tindakan atau eh, rencana aksi yang ingin Bapak terapkan ya, bagaimana untuk menggiatkan partisipasi teman-teman supaya mereka ikut berpartisipasi di dalam pengembangan sekolah eh, dan masuk dalam dalam iklim yang sekarang Bapak lakukan. Bisa diceritakan Pak langkah-langkahnya Pak, rencana Oke. aksinya. Saya kemarin setelah mengikuti grup gerak ini, saya sudah membuat komunitas di sekolah gitu ya. Iya. Komunitas di Oh, sekolah yaitu komunitas peduli alam sekitar gitu loh, Pak, kurang lebihnya. iya iya iya. Nah, dalam komunitas tersebut, saya eh, mengajak teman-teman semua warga sekolah gitu ya, termasuk komite, tapi belum Iya melibatkan iya. orang tua Iya iya. untuk melaksanakan program tersebut. Iya Nah, iya. jadi Oh. maksudnya Iya. itu supaya ada perubahan dan juga ada nilai kolaborasi. Karena sebelumnya itu kurang nilai kolaborasinya seperti itu ya. Terus yang menjadi kendalanya itu adalah bahwa dalam setiap program yang saya buat itu masalahnya satu ya. Jadi kalau misalnya saya di situ barang itu berjalan baik gitu kan. Tahu lah kan? Oh Kalau iya dulu iya. kan kalau ada kepala sekolah lancar gitu kan. Iya iya. Ketika saya ada di luar, nah kadang-kadang apa yang sudah kita rencanakan atau program sekolah tidak berjalan, termasuklah komunitas tersebut. Ini Iya sebuah iya. gimana ya? Tantangan juga bagi saya itu gimana caranya Oh begitu. iya iya iya. Belum ada kesadaran lah dari guru-gurunya itu. Oh gitu Pak ya iya iya. Ya. Iya. Komunitas di sekolah itu eh, berapa anggota Pak? Bisa diceritakan? Ada berapa guru begitu? Lalu Hmm. kegiatan-kegiatannya diselenggarakan setiap hari apa gitu Pak? Iya, Boleh iya. diceritakan? Baik, Pak. Jadi komunitas yang sudah kami buat nih, Pak,
anggotanya itu semua warga sekolah gitu ya. Eh, ada jumlah gurunya. Kalau kami kan pas Pak, 6 orang Pak dengan saya. Nah, Oh jadi iya iya. 6 orang gurunya, terus ada 2 orang komite gitu ya. Dan eh, karena ini ada kaitannya juga ke alam sekitar dan juga lingkungan sekitar. Kita juga melibatkan anak-anak, cuma tidak semuanya Pak dalam itu. Mereka masuk anggota, tapi yang tercatat di situ adalah ketua kelasnya mungkin. Ketua kelas 1, kelas 2, kelas 3 begitu Pak. Oh Itu iya. yang masuk dalam apa namanya keanggotaan tersebut. Dan kegiatannya itu Pak, kami laksanakan itu seminggu sekali Pak. Oh iya iya iya. Sekali. Biasanya kami ambil yaitu hari Sabtu. Biasanya Iya. seperti itu Pak. Oh iya iya. Jadi setiap hari Sabtu komunitas ini melaksanakan kegiatan 1 jam atau 2 jam sesuai kebutuhan lah seperti itu. Iya. Kadang juga bisa setengah jam tergantung Iya. kegiatannya. Baik Pak, ya keren keren keren. Eh, tidak ketika Bapak ada di dalam sekolah atau di satuan pendidikan, itu nampak kegiatan komunitas berjalan dengan baik, Pak ya. Kemudian Ya, ketika Bapak ada acara di luar begitu, itu kurang berjalan begitu. Adakah tanggung jawab Bapak sebagai seorang pengurus dan eh, penggerak daripada komunitas untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana Pak ke depannya? Silakan diceritakan Pak, supaya komunitas itu kedepannya. tetap berjalan begitu. Boleh Bapak Ya, ceritakan? Ya, ya, ya. Terima kasih Pak. Inilah sebenarnya kendala terbesar saya gitu ya. ya, Sebenarnya yang pertama ingin saya lakukan ya karena kalau saya berpikir ibaratnya menyelesaikan sendiri atau cari di media sosial belum tentu benar. ya. Saya sebenarnya itu mau apa ya kayak studi banding ke sekolah gitu ya yang sudah berjalan baik ketika ada komunitas ya gitu. Ya. Terus berjalan dengan baik ketika ada kepala sekolah, ketika kepala sekolah pergi mereka juga bertanggung jawab. Nah, saya sebenarnya mau studi banding kepada sekolah yang sudah berhasil melakukan tersebut. Sejauh ini saya belum menemukan sekolah itu, Pak. Itu yang ingin pertama saya lakukan karena ini tepat menurut saya untuk uh, menyelesaikan masalah ini. Terus yang kedua, saya ada alternatif lain juga. Saya mungkin perlu memberi pemahaman kepada mereka pentingnya motivasi intrinsik gitu ya dari masing-masing guru supaya mereka sadar gitu bahwa yang mereka lakukan itu adalah bagian dari apa namanya pembelajaran yang berpihak pada murid ya begitu ya dan Oh, sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, jadi harus ada kesadaran mereka mengapa iya, komunitas ini harus dijalankan ketika saya tidak ada gitu. iya, Jadi saya lihat itu kan mereka motivasi instik kan ketika saya baik. Kalau tidak ada begitu juga. Begitu oh juga iya, Pak iya, kami anu tuh apa namanya? Kami kan ada ini nih apa literasi, literasi besaran itu. oh Begitu iya, juga. iya, iya, iya. Ketika Oh, saya di situ tuh ya 15 menit kadang-kadang langsung di kelas. Nah, begitu. Tapi ini Pak kami juga harus evaluasi. Mungkin itulah iya, Pak. iya, iya, iya. Iya. Kalau peran komite bagaimana Pak? Tentang daya dukung atau partisipasi pada rencana Bapak untuk rencana aksi Bapak ini supaya mereka bisa membangkitkan secara intrinsik gitu Pak ya, sehingga Ya, program-program Bapak bisa berjalan dengan baik. Bisa diceritakan Pak kalau peran komitenya ya, bagaimana? oke Pak. Kalau komite Pak, kalau di kampung nih kurang lebih Pak. Itulah yang sulitnya itu di situ. Oh iya iya. Jadi boleh tanya yang di hulu-hulu lah. Memang mereka itu Mm-mm. ya mohon maaf ini banyak sebatas nama gitu Pak. Itu Iya pun iya. setiap kami kegiatan, tiap kami undang, kadang-kadang tidak hadir Pak. Musim ladang gitu Oh, ya. Musim ladang sekarang. oh iya iya Nah iya. itu jadi komite itu sebenarnya bagian juga dari penanggung jawab dalam kegiatan tersebut selain dari kepala Hmm. sekolah gitu. Tetapi ya mereka sendiri ya jarang hadir Pak dalam kegiatan gitu. Oh Karena iya iya.
kalau di hulu itu mereka belum tahu. Sebenarnya sudah kita jelaskan tugas-tugasnya, tapi mereka sepertinya belum menyadari, belum terdorong untuk melakukan membantu sekolah seutuhnya begitu. Oh, iya, Kalau iya. komite di hulu rata-rata begitu, Pak, keluhannya. Iya, 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 iya. Ya, tidak terlalu peduli. Iya, 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 iya. Ada ada yang perlu disampaikan, Pak, supaya komite ini ke depannya semakin peduli begitu. Kira-kira tindakan Bapak apa untuk menggairahkan supaya komite ini nanti bisa berpartisipasi dengan aktif begitu, Bapak? Iya, baik. Untuk supaya komite ini berpartisipasi aktif ya, mungkin saya lebih intens lagi gitu ya komunikasi dengan mereka ya. Siapa tahu selama ini mereka ada sungkan dengan saya gitu. Ketika ada masalah itu mereka tidak sampaikan. Iya, 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 Mungkin saya mau coba komunikasi juga dengan mereka gitu. Masalahnya selain sibuk ke ladangnya apa sih gitu. iya, Sehingga nanti saya dapat mengetahui apa sih kendala mereka gitu. Dan yang pastinya harus diberi gimana ya sebuah pemahaman lah sebuah komite tersebut. Karena jangan sampai mereka mengikuti garis-garis yang terdahulu seperti itu. Komite yang oh, terdahulu kan begitu Pak. Ketika saya ganti ya begitu juga gitu. Nah jangan sampai oh, mereka mengikuti komite-komite terdahulu. Mungkin iya, ya perlu gimana ya, empat mata lah atau inten lah gitu dengan mereka gitu ya. iya, Hal tersebut oh, iya, pasti memberikan kesadaran lah seperti itu. Tapi tidak iya, menggurui juga di situ Pak. iya, 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 oh, 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 Ngampung-ngampung ngopi-ngopi begitu kan iya, pas iya, Pak, kan. iya. Kalau perihal komite itu, kalau penggantian itu bagaimana Pak pengaturannya? Pakai periodisasinya bagaimana? Termasuk pemilihannya itu bagaimana? Bisa Bapak ceritakan supaya Ya. komunikasinya itu nanti menjadi intensif begitu Pak? Kalau komite Pak, kami sesuai priorisasi, sesuai dengan undang-undang itu kan. Iya, Eh, undang nggak? Permendikbud nomor 75 itu iya, bahwa iya, memang 3 tahun kan periodenya itu. iya. Kebetulan kami baru berjalan 1 tahun lebih Pak untuk komitenya. Oh, iya, iya, Jadi ketika komite tersebut tidak berjalan, memberhentikan di tengah jalan juga tidak nyaman begitu. iya, Maka iya, iya. solusinya Oh, tadi ya bisa seperti itu gitu Pak. oh, iya, iya, Mudah-mudahan iya. mereka bisa sadar, paham. Kadang-kadang memang, mohon maaf Pak, kalau di hulu kan kayak kami ini, dah paling pelosok negeri ini, itu orang tua itu banyak tidak sekolah. Oh, iya, 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 iya. Taman SD itu dah ya, dah hitungan gitu, dah Oh, hitungan gitu orang ya? gitu ya, banyak tidak teman. Nah, jadi Iya, 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 iya. faktor ini juga penting karena ketika kita ngomong ya, kalau di sana tuh Pak, ada juga mereka yang kita pakai bahasa Indonesia mereka nggak paham gitu. Oh, Nah, nggak semuanya iya. mereka tangkap. Ini memang Oh, gitu ya. lengkap lah kalau dulu itu. Oh, Eh, gitu ya. Luar ya, biasa. ya, jadi untuk sementara itu pemilihan itu Pak yang sudah kami laksanakan kemarin tuh secara voting gitu ya. Iya, Nanti iya. dikumpulkan orang tua murid. Iya, iya, Setelah iya. itu Oh, diusulkan orang tua murid. iya. eh, Maksimal itu kalau kami dulu itu 3 orang gitu ya Iya. diusulkan. Oh, iya, iya, Setelah iya. itu mereka melakukan voting, pilih yang mana gitu. Jadi kami tidak mengintervensi Oh, eh, siapapun yang apa yang masuk calon begitu. Jadi mereka orang tua sendiri yang memilihnya gitu Pak. oh, gitu. Iya, 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 iya. Baik, berarti melalui voting ya, Pak. Itu sudah, Hmm. menurut Bapak itu voting itu sudah demokratis atau belum, Pak? Iya. Sudah demokratis tuh Pak Oh, menurut iya. saya karena memang fair ya. Saya lihat Iya. adalah fair sekali. Jadi calonnya itu maju ke depan gitu. Setelah itu mereka menyampaikan sedikitlah visi misi begitu kan Iya, tujuan. iya. Setelah itu nanti pemilihan ya kurang lebih singkatnya seperti itu loh Pak. Oh, gitu ya. Iya, iya, iya. Keren, keren, mantap. Oh, iya, iya. Oh, iya. Jadi tanggung jawab Bapak sebagai seorang guru ini sudah berusaha menciptakan sebuah demokratisasi, begitu Pak ya, Iya ya. untuk sekolah Bapak. Ya, baik Pak, karena ini waktunya sudah
mendekati di penghujung kegiatan. Boleh Bapak ceritakan sedikit Pak, tanggung jawab jangka pendek ini yang akan Bapak lakukan apa kira-kira untuk menunjang supaya atau menyimpulkan dari kegiatan kita ini supaya program Bapak untuk komunitas di sekolah ini dapat berjalan dan didukung oleh seluruh pihak, guru dan komite. Bisa Bapak simpulkan sebentar? Oke, terima kasih Pak Anton. Ya, Eh, jadi dari permasalahan yang tadi Bapak gali dengan saya itu sangat bagus sekali ya. iya, Itu memang real Pak, tidak dibuat-buat. Kalau saya tidak buat ya Bapak nanya juga pas gitu ya. iya, iya, Jadi, jadi yang pertama untuk komunitas tadi ya, ketika iya, saya tidak ada di situ, tidak berjalan dengan semestinya begitu ya. iya, Yang pertama ingin saya laksanakan eh, dalam jangka pendek ini begitu ya. iya, iya. Saya mau studi banding dulu Oh, iya, iya, untuk sekolah yang sudah ada komunitas ya. iya, iya, Mana iya, sih mengatasinya supaya muncul motivasi intrinsik ini pada diri mereka gitu, bukan iya, motivasi ketika saya ada di situ begitu. Nah, iya, dengan demikian semua program sekolah dan juga komunitas itu dapat berjalan dengan baik. iya, 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 Terus iya, saya juga perlu mengevaluasi diri dan komunitas juga perlu dievaluasi, itu perlu. iya, iya, Dan saya perlu gimana ya, semacam mengkampanyekan juga tidak ya. iya, Jadi iya, semacam memberi pemahaman kepada mereka pentingnya komunitas tersebut untuk apa gitu ya. Itu iya, sangat iya. penting. Karena bisa saja gitu ada guru yang disampaikan sekali mereka belum paham begitu. Oh, iya, 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 betul, Nah, Pak. mungkin perlu berapa kali begitu ya. Iya, iya, Nah, iya, terus mengenai komite tadi, mungkin saya menggunakan pendekatan ini dulu ya, pendekatan kekeluargaan lah saya sebut begitu iya, iya, dengan mereka. Apakah nanti di situ saya bisa melihat apa sih kekurangan apa namanya sekolah ini kok mereka kurang aktif ataupun oh, iya, iya, mereka ikut garis-garis yang cara-carain dulu. Ah, ini mau saya ketahui dulu. Setelah itu nanti oh, iya, 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 tindak mantap, mantap. lanjut. Begitu, Pak. Iya, 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 iya. Kesimpulan dari saya dalam jangka pendek ini. Oke, Ulangan lah. oh ya, oke, oke, Pak, ya. Semoga Pak ya nanti Bapak bisa membangun komunitas yang lebih hidup, yang didukung oleh para dewan guru, komite, dan sistem yang ada di sekolah Bapak ya Pak ya. Dan nanti Bapak bisa menemukan tempat studi banding yang tepat. Gitu. Oke Bapak, saya permisi dulu karena waktunya ini sudah di penghujung acara. Kami aturkan terima kasih Pak Joko ya. Selamat Sama atas kegiatan kita hari ini. Semoga membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita. Saya akhiri. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Waalaikumsalam. Terima ya, kasih Pak Anton. ya. Oke, selamat siang Pak Anton. Apa kabar? Selamat siang Pak Joko. Kabar baik Pak Joko. Bagaimana juga Pak Baik Joko ya. kabarnya? Sehat? Kabar saya luar biasa Pak Oh, ya. amin, amin. Ya, ya. Iya, sudah lama kita tidak tatap muka ya. Mudah-mudahan cepat tatap muka Pak ya. Ya, amin, amin Pak Joko. Nanti mudah-mudahan ada waktu yang pas untuk Oke. bisa tatap muka Pak. Iya, iya. Iya. Ya. Baik Pak Anton. Ya. Eh, saya mendengar kurikulum ya Pak ya. Kurikulum, Tentu iya, waktu iya. kurikulum Iya. 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 Dan juga mengajar Pak ya. Berapa mata pelajaran Pak? Saya satu saja program spesifikasi saya ekonomi akuntansi, Pak. Ya. Karena bukan guru kelas, Akuntansi saya ya. guru mata pelajaran ya. Ya. Guru mata pelajaran Iya, akuntansi. iya. Iya. Baik. Apakah ada tugas lain Pak di sekolah yang saat ini Bapak sebagai tanggung jawab juga? Oh ya, selain saya menjadi seorang guru ekonomi akuntansi, saya juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum begitu. Nah, kalau untuk tugas sekarang yang paling populer dan memiliki tanggung jawab yang cukup besar ya kurikulum karena kurikulum itu mengintegrasikan berbagai kegiatan ini, berbagai kegiatan sekolah ya, seperti Mm-mm. olimpiade ya, kemudian menjaga
ini apa siklus jadwal sekolah gitu antara kesiswaan ya Iya, supaya iya, iya. program-program ekstrakurikuler itu dapat berjalan dengan baik. Eh, Ekstrakurikuler kami itu kan banyak Pak, ada Iya, iya. pencaksilat, ada drum band, ada ikapara gitu ya, ada Iya, iya. ada ini, ada basket, ada bola voli, ada badminton begitu. Jadi Iya. semua program sekolah ini harus kita integrasikan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga ada komunitas belajar ya, komunitas Oke. belajar SMA Negeri 1 Nangapino itu biasanya harus kita padukan dengan program kurikulum agar agar kegiatan komunitas belajar ini dapat berjalan juga secara seimbang karena kegiatan komunitas belajar ini uh, uh, salah satu kegiatannya adalah pengembangan sumber daya manusia atau Iya, iya. tenaga pendidik itu sendiri. Misalnya melalui seminar, webinar, Iya, iya. yang kebanyakan sih workshop atau kegiatan Workshop. ilmiah, Pak. Iya. Oke. Ya, ya. Berarti seperti Pak Anton jelaskan tadi, bahwa tugas Bapak ini sangat banyak ya. Seperti yang cerita tadi Pak, ada waka kurikulum ya. Dalam Iya, waka kurikulum tadi banyak sekali yang Bapak iya. kerjakan di situ ya. Nah, Ada iya, juga sebagai guru ekonomi akuntansi dan iya, juga termasuk pembinaan komunitas-komunitas Pak ya. Ya iya, termasuk ya. Baik Pak Anton, iya. ketika Bapak menerima tanggung jawab sebanyak ini gitu ya. Apalagi kalau sekolahnya di kota ini, pasti banyak Iya, besar tantangannya. Betul Pak Anton ya? iya betul karena Ya. uh, Kira-kira ada nggak kendala yang Pak Anton selama ini alami seperti itu? oh iya iya. Baik Pak, Pak Joko. Ya, memang uh, tanggung jawab di sekolah kami kalau dikatakan besar ya memang betul Pak karena dilihat dari jumlah penduduk di situ yang jumlah personel gitu, gurunya itu dan stafnya itu sekitar 60 dia Pak, 60 staf Wah, gitu. banyak Pak ya? Ya, iya. Terus siswanya itu ada 700, 800, Wow, 800 ya, luar biasa. 800-an siswa begitu ya. Luar biasa Pak. Karena ada 24 rombongan belajar gitu ya. Jadi menyangkut pertanyaan Bapak tadi, eh, permasalahan-permasalahan ya tentunya di dalam setiap organisasi itu saya menghadapi eh, ini Pak ya, suatu dinamika begitu ya. Tapi Hmm. karena saya itu sudah terbiasa dengan kompleksnya masalah, jadi saya itu menganggap setiap mungkin persoalan atau eh, persoalan yang muncul itu hal biasa begitu Pak. Jadi misalnya ada guru yang komplain, Hmm. nah Iya. saya atau protes gitu, saya tidak menganggap itu sebagai suatu komplain atau protes. Itu Mm-mm. penyampaian pendapat tapi dengan keras begitu ya. Oh iya. Iya. Jadi saya tidak punya beban. Oh, nanti misalnya misalnya kan ada guru juga yang mungkin menyampaikan pendapatnya itu kurang Mm. sistematis begitu ya. Mungkin dengan Iya. kata-kata yang keras begitu. Namun karena saya terbiasa dengan apa ya? eh, berpikir positif begitu. Jadi saya Mm. menganggap penyampaian teman itu saya pertama kali menyambutnya itu kalau ada sesuatu yang disampaikan dengan kurang baik itu saya tidak langsung menangkap itu kurang baik begitu. Jadi saya tetap Iya. berpikir positif, oh dia memiliki niat yang baik namun dengan cara yang kurang tepat begitu saja. Maka Iya. sifat saya itu meluruskan begitu, meluruskan terus Lulus ya. memperbaiki ya. Kemudian yang pertama-tama yaitu, kemudian yang kedua karena setiap manusia ini kan berbeda-beda dan unik Pak ya. Iya, Jadi iya, benar. walaupun guru kan penyampaiannya itu kan ada yang halus, ada yang kasar begitu. Jadi Iya. menurut saya itu hal biasa begitu. Jadi kita tidak usah jadikan itu beban gitu. Iya, Karena iya. itu hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Tinggal tinggal gimana kita menyikapi saja, kemudian Iya, iya. merespon positif ya. Tapi perlu ini juga sih, perlu
perlu apa ya istilahnya, perlu pemahaman mendalam begitu. Kalau Iya, orang tidak siap ya nanti terbawa terbawa komentar begitu. Jadi kita iya, iya. terbawa emosi dia, itu yang tidak boleh. Kita tidak boleh terbawa emosi dia begitu. Iya, iya, benar-benar. Iya, itu yang biasa Oh, saya lakukan, Pak. Jadi iya, iya, saya tetap gembira, saya senang gitu. Jadi enggak iya, iya. karena udah kebiasaan itu mungkin. Kebiasaan Pak ya. Iya. Luar biasa Pak. Saya tahu sih, Oh, saya tahu hmm, itu kasar, itu halus, hmm, itu enggak hmm, baik, itu oke. itu menyinggung gitu. Tapi Iya, iya. saya tidak berhenti di situ karena Hmm, ada di balik itu kan di balik itu kan ada mungkin motivasi-motivasi ya, ada iya, iya. kebutuhan-kebutuhan tertentu yang mungkin dia tidak dipenuhi gitu Pak. Jadi kalau Hmm, kita belajar kemarin kan kebutuhan hmm, hidup manusia itu kan banyak Pak ya. Nah, ada iya 5 benar. itu. Dan itu Hmm, berlaku juga untuk guru Pak, ya. iya. Guru Hmm, dengan siswa, ya kan. iya. Ini pimpinan dengan guru begitu salah satunya. Ya bisa saja Hmm, pimpinan dengan siswa begitu. Tapi kemungkinan guru pun sama gitu karena guru juga punya keluarga, punya hmm, punya kebutuhan yang berbeda-beda juga gitu kan. Tidak iya, mungkin kan iya. 60 guru di sekolah itu Benar. Iya, tingkat iya, iya. tingkat kebutuhannya dipenuhi semua kan tidak mungkin. Ya, jadi kita Iya, harus iya. menyadari itu, Pak. Apalagi kalau di sekolah itu ini Pak, ada jenis kelaminnya kan Pak, ada jenis Iya, kelamin iya. laki-laki, ada jenis Iya, kelamin perempuan, kemudian iya. ada yang sudah senior, kemudian ada Iya, yang masih baru, kemudian yang separuh baya itu kan memiliki dinamika sikap yang berbeda-beda Pak dia. Kalau orang iya, tua iya. biasanya sudah mapan dia Pak, sudah Iya, iya. mengendap istilahnya. Iya, iya. Yang biasanya perlu bimbingan itu yang muda-muda, yang Hmm, muda-muda itu biasanya budayanya masih ego gitu. Jadi hmm. masih tapi enggak apa-apa itu, hanya perlu pembimbingan saja supaya budaya itu baik, cuman budaya yang terbaik itu adalah budaya yang dilahirkan oleh suatu kebersamaan gitu. Jadi kita tidak boleh juga hidup di komunitas itu eh, ini apa punya budaya sendiri gitu. Jadi Iya. kalau ingin lembaga kita itu baik ya budaya sekolah dan budaya bersama itulah yang harus kita pegang begitu. Iya. Iya, Itu iya, Pak iya. kurang lebih. Oke. Luar biasa pantunnya. Iya, iya. Saya kalau membayang 800 siswa lebih Iya gitu ya. 800 siswa. Dulu pernah Pak nyentuh 900 dulu. 60 Iya. Udah kami kurangi 2 kelas tuh Pak. Dulu pernah luar 26. ya, Iya, tentu banyak sekali tantangannya. Baik Pak, iya. eh, saya sangat tertarik sekali apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Iya. Kira-kira Pak, dalam setiap kegiatan Bapak laksanakan begitu ya, ketika di komunitas ya, sebagai waka kurikulum, ada yang komplain seperti Bapak sampaikan tadi Pak ya. Iya, Mungkin iya. Bapak menganggap itu hal biasa karena memang Bapak sudah biasa gitu ya Iya, iya. memegang tanggung jawab ini gitu Pak ya. Iya, Nah, kira-kira nih Pak, eh, ketika ada kawan yang komplain gitu Pak ya, iya. eh, ya dengan kata kasar seperti itu. Hmm. Itu seperti apa Bapak menanggapinya? Apalagi seperti Bapak sampaikan tadi, yang banyak permasalahan itu guru-guru muda gitu Pak ya. Iya, iya. Karena Bapak Iya, mengalami kendala dalam hal tersebut. iya. Eh, di dalam hidup komunitas apapun Hmm. komplain itu wajar ya. Contohnya di keluarga kecil saja misalnya keluarga Ya, kita mungkin anak komplain, mungkin di lingkungan kita juga mungkin ada yang komplain. Kemudian di hmm. sekolah begitu juga ada yang komplain. Nah, itu untuk hal-hal yang misalnya penyampaian suatu ide atau gagasan itu dengan keras begitu, ya tentu saja itu kita tetap harus tampung, Pak. Baik atau buruk itu Ya, harus ya. kita tampung dengan damai begitu. Terus nanti jangan lupa biasanya kita musyawarah mufakatkan begitu. Apa sih yang menjadi Musyawarah mufakat ya. Ya, ya. subjek dari masalah itu tuh apa atau yang ingin gagasan pokok yang ingin disampaikan itu apa begitu. Karena Hmm. biasanya
penyampaian yang kasar itu pun sebenarnya ada tujuan begitu. Jadi kita tidak boleh juga mengatakan itu tidak baik begitu. Kalau saya menangkapnya begitu. Kadang-kadang orang yang kasar itu justru kalau dilihat secara tersembunyi malah itu apa? Ada niat yang lebih kuat Ya. begitu. Cuman karena dia itu memiliki keinginan kuat untuk terpenuhi sehingga dia menjadi bias begitu. Tapi kalau saya menangkap semakin umur saya semakin ke sini itu kalau ada orang yang misalnya guru yang mengatakan dengan keras itu, saya malah melihat dan meneliti ya, menelisik gitu apa sebenarnya di balik penyampaiannya itu. Ya justru itu malah Iya, bagus. Ya, iya, justru iya. malah saya menemukan Iya. ide begitu. Bukan permusuhan larinya, tapi Iya, iya. malah menemukan ide gitu. Iya, Dari hal-hal yang dia sampaikan itu ada nilai positif yang tersembunyi gitu, Pak. Nah, itulah yang kita iya, gali iya. gitu. Iya, Tapi iya. kita tidak boleh saya tidak boleh Iya, mengatakan itu menjadi musuh saya, tidak boleh. Karena iya. kita atau Mm, saya sebagai pimpinan semua guru saya perlakukan sama begitu. Kecuali mm. eh, kalau sebatas ide saya tidak apa-apa, Pak. Tapi jangan disertai dengan misalnya kekerasan fisik. Nah, itu tidak boleh. Memang di sekolah kami tidak ada yang kekerasan Iya, fisik iya. begitu. Tapi kalau mau ide yang keras, yang apa, tapi masih dikatakan di dalam komunitas itu baik, nggak apa. Walaupun sekeras apapun, tapi Iya. disampaikan dalam grup atau di dalam komunitas Mm. itu enggak apa-apa kalau saya. Justru Iya, malah iya. senang begitu, malah kami Iya. tampung gitu. Cuman enggak boleh dengan kekerasan, misalnya Iya, main iya. tangan atau main kaki, tapi itu enggak boleh karena itu tidak sesuai dengan jiwa pendidikan. Begitu, Pak ya. Iya. Ya, Sejauh ini Pak Anton ya, 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 ya. apakah ada kendala lain Pak di komunitas atau tugas Bapak yang sudah Bapak laksanakan sejauh ini Pak gitu? Ada Oh nggak ya. kendala-kendala lain yang Bapak rasakan? Menurut saya kendala-kendala itu yang muncul itu soal pengaturan waktu saja, Pak, karena saking Ada waktu padatnya ya? Mm-mm. banyak kegiatan gitu. Jadi Mm-mm. eh, setiap minggu itu kan pasti ada kegiatan ya. Mm-mm. Misalnya Mm-mm. eh, ya macam-macam lah. Ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sekolah begitu. Iya, Yang iya. tidak terduga pun banyak ya. Mm. Misalnya kerjasama dengan Polres, kemudian Iya, iya. kerjasama dengan Polres itu kan misalnya ini apa sosialisasi tentang tatib ya Iya, iya. lalu lintas begitu. Kemudian nanti tidak tidak terencana ada perguruan tinggi masuk Iya, iya. begitu memberikan Iya, iya. promosi begitu. Kadang masuk itu Iya, sampai iya. 3 dalam 1 hari gitu kan. Oh, Itu gitu Pak ya? tidak terduga. Nah, itu Mm-mm. kita harus melakukan penyesuaian jadwal, waktu, sosialisasi dengan cepat begitu. Karena itu Oh, hak siswa juga untuk kita kita fasilitasi, Pak, karena dia kan terutama kelas 12 itu kan iya. mau masuk perguruan tinggi. Jadi itu hak siswa menurut saya untuk mendapatkan wawasan tentang kuliah atau tempat studi ya yang tepat di mana gitu. Jadi kita tidak boleh menutup kerjasama itu gitu. Iya, iya. Nah, ya. Baik Pak Anton, Iya, terkait kendala-kendala hal-hal yang tak terduga Pak ya, tapi ya, penting gitu ya di luar program sekolah. Kira-kira gimana Pak Bapak menanggapinya gitu ya. untuk masalah ini? Ya yang penting setiap program itu kan ada program yang terencana, ada yang tidak gitu Pak ya. Hmm? Untuk Hmm? yang tidak terencana itu ya tetap saja harus kita komunikasikan gitu antara kepala Hmm. sekolah, antara ya guru piket, kemudian guru yang bersangkutan. Nah itu harus sesering mungkin kita komunikasikan. Komunikasi Pak ya? Ya, Hmm. kalau kita punya informasi jangan dipegang sendiri kalau saya begitu. Kita harus Hmm. nyampaikan terutama pada pimpinan karena Hmm? kurikulum itu kan bukan bukan eh, pengelola sekolah gitu. Iya, Kurikulum itu hanya pembantu di iya, dalam kepala sekolah mengelola iya, sekolah begitu. Jadi saya iya. membatasi dirinya seperti itu, Bapak. Ya. Jadi saya intinya Hmm? berkomunikasi lah sesering mungkin gitu. Setiap ada mungkin masukan atau persoalan atau mungkin eh, Hmm.
kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang mendesak, penting dan mungkin tidak terencana gitu Pak. Ya. Oh, begitu Pak ya. Iya, iya, iya. Tapi dukungan dari kepala sekolah bagus Pak ya? Iya, kalau kepala sekolah ya malah positif gitu, malah Positif, bagus ya. iya, Oke. iya, Baik Pak, iya, tentu kendala ini sering dihadapi ya. iya, iya, Ya, Bapak tadi sudah menyampaikan iya, ketika ada kendala atau hal yang tak terduga seperti ini iya, saya melaksanakan. iya. Komunikasi kuncinya Pak ya. Ya, Betul, betul ya, ya. oke. Mungkin eh, kapan Pak Bapak ingin melakukan lebih intensif lagi komunikasi ini Iya. sehingga kesalahan-kesalahan terdahulu itu bisa diperbaiki gitu dalam waktu dekat ini Pak. Oh ya, masalah waktu kapan saya melaksanakan Hmm. itu secepatnya ya. Jadi di dalam Secepatnya Pak ya. iya di dalam pelaksanaan sebuah organisasi seperti itu, Hmm. kami selalu berkomunikasi dengan kepala sekolah atau tim yang berkepentingan langsung itu Hmm. secepatnya. Yang penting eh, jangan terlalu malam gitulah, jangan tengah Iya, malam iya. gitu. Ada Mungkin juga nanti kan pelaksanaan iya, iya, profil pelajar Pancasila begitu. Jadi iya, iya. kita boleh komunikasi setiap saat, setiap waktu gitu. Hmm. Tapi biasanya Hmm. kalau saya udah jam 8 lebih, saya udah Malam nutup ya. Pak. Saya udah nutup Oh. karena kan Hmm. bisa saja mereka itu kan Hmm. punya tugas-tugas yang lain gitu kan. Jadi Ya, saya ya, tetap ya. harus menjaga privasi mereka begitu. Saya tidak membiasakan chat malam begitu. Jadi saya batasi sampai jam 8 malam begitu. Tapi bisa Iya. dilakukan sebelum itu juga bisa. Tapi kalau udah malam saya tidak pernah melakukan chat. Iya, Apalagi iya. ke tim perempuan nanti dikira selingkuhannya repot juga. Lalu ribet Pak ya. Ribet. Iya, iya, iya. Iya, 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 benar ya. kita harus profesional itu. Takut Ya. nanti kan namanya pemikiran orang kan beda-beda, Pak. Kita mau menyampaikan Hmm. masalah sekolah, tapi karena dilaksanakan jam 9 malam, nah, itu suaminya lalu bilang, wah itu selingkuh ya. Kan jadi repot kita. Iya, iya. Iya, makanya saya enggak mau. Iya, Oke. iya. Baik Pak, kita sudah Heeh. di penghujung acara coaching kita Pak ya. Iya, iya, Tadi iya. kita sudah berbicara panjang lebar gitu ya. Iya, iya. Kira-kira apa ingin Bapak simpulkan untuk kegiatan Bapak selanjutnya gitu ya. Iya, Sehingga dalam tanggung jawab yang begitu besar itu Bapak dapat lebih mantap lagi sehingga semakin baik seperti itu untuk iya, kegiatannya. iya. Ya, yang pertama yang saya simpulkan adalah tentu penebalan Pak Joko ya, karena Iya, kita manusia itu kadang-kadang kilap juga gitu ya kan. iya, iya. Apalagi kalau yang memberikan respon negatif itu lebih dari eh, banyak guru gitu kan, lebih dari dua Iya, iya. guru gitu kan. Jadi Iya, kita iya. anu juga gitu, meradang Iya, juga. Namun kita tetap sabar begitu. Kadang ya telinga panas sih misalnya. Nah kita tetap harus sabar gitu. Kita harus tetap sabar, sabar, sabar gitu. Kita jangan terbawa oleh situasi mereka. Kita harus tetap membawa situasi damai untuk diri kita sendiri. Ya. Karena kita kan damainya manusia atau diri kita tidak ditentukan oleh orang lain, tapi diri kita sendiri itu saja. Terus yang kedua, komunikasi dan musyawarah mufakat itu penting untuk saya tebalkan karena dan iya, menjadi budaya kami, saya gitu ya. Jadi iya, iya. sekomplek apapun masalah, seruncing apapun masalah, sebesar apapun masalah, kalau dikomunikasikan dengan baik itu bakal terurai. Gitu ya, Pak, ya. Mungkin Iya, dua dulu Pak ya yang menjadi kesimpulan, iya, iya. karena waktu kita Oke, udah mepet iya, nih Pak. iya. Oke, Pak Anton, terima kasih banyak Iya, ya telah terima kasih Pak Joko. hadir. Salam sukses Saya ya Pak ya untuk kita ya, semua. jadi saya mau lihat Pak Anton dulu lah bagaimana melaksanakan pemantapan tugasnya. Iya, Mudah-mudahan dia minggu depan atau hari selanjutnya, ya saya ingin menanyakan kepada Bapak lagi ya. iya, Oke, iya. terima kasih Pak Anton ya, telah Ya. bersedia. Selamat sore Oke, ya Pak Joko ya. selamat Saya ya, recordingnya selamat saya sore Pak tutup ya Anton. Pak Joko ya. Oke, Oke. siap.